Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Samsul SH CPM. Saya adalah mediator bersertifikat Mahkamah Agung yang diberi tugas atau mendapat mandat dari Polres Mojokerto terkait permintaan untuk mediasi, ya. Permintaan untuk mediasi. Ya, sebelum kami melanjutkan ya, pertemuan kali ini, perlu saya sampaikan bahwasanya saya di sini sebagai mediator tidak memihak kepada ibu, juga tidak memihak kepada bapak. Ya. Saya selaku penengah untuk memediasi persoalan bapak ibu agar permasalahan ini bisa ketemu solusinya. Ya. Untuk itu saya tegaskan sekali lagi, kami atau saya ini bukan memihak ke salah satu pihak. Ya. Jadi seperti itu. Nah, sebelum melangkah selanjutnya juga perlu kami sampaikan bahwasanya kita sebelum melangkah untuk melanjutkan mediasi, kita harus sepakat ya Pak, Bu, sepakat untuk membuat aturan. Artinya biar mediasi ini berjalan lancar, kondusif, tanpa emosi. Ya. Aturan boleh dari bapak, boleh dari ibu, saya juga akan mengusulkan. Yang saya usulkan satu, bapak dan ibu dilarang bersuara keras. Ya, tahan emosi karena kita mencari solusi, jangan bersuara keras. Yang kedua, jangan gebrak-gebrak meja. Ya, tidak boleh arogan, Bu, ya. Terus yang ketiga, bapak-bapak tidak boleh atau ibu tidak boleh membawa senjata tajam. Mohon maaf, apakah bapak bawa? Tidak ada, Pak. Tidak ya. Saya percaya ibu juga tidak ya. Tidak. Oke. Jadi alhamdulillah, insya Allah ini nanti akan bisa kita lanjutkan. Karena mungkin ada dari bapak atau ibu saran untuk aturan mediasi ini. Monggo, kalau misalnya ada, kita masukkan dalam kesepakatan mediasi ini. Agar apa? Kita patuhi bersama. Apa kira-kira? Saya rasa untuk kesepakatan kita harus punya komitmen agar kita tidak mengulangi perbuatan yang kita berbuat. Ya, oke. Artinya itu nanti pada pokok materi ya tidak apa-apa. Ya, jadi yang jelas yang saya sampaikan tadi sudah bisa diterima ya Pak. Bisa sepakat ya Bu. Bisa. Jadi tolong dipatuhi bersama, ya, agar perjalanannya mediasi ini bisa berjalan lancar. Terus yang berikutnya, nanti apabila diperlukan, ya, kami akan membuat pertemuan terpisah. Artinya pertemuan terpisah itu saya nanti wawancara atau bertemu Bapak dalam satu ruangan, ya, tersendiri yang tidak diikuti ibu, ya. Nanti begitu juga sebaliknya, setelah bapak nanti saya juga akan minta ibu untuk bicara empat mata dengan saya. Dalam pertemuan itu nanti sampaikan semuanya unek-unek sampean, ya. Sampaikan semuanya, sampean juga begitu, dan saya dapat dipastikan akan menjaga kerahasiaan itu. Jadi kerahasiaan dari apa yang sampean sampaikan saya jaga. Begitu juga dengan apa yang ibu sampaikan juga akan saya jaga, ya. Akhirnya kita nanti biar kita mendapat solusi yang terbaik, begitu ya. Mohon maaf,
ini perkenalan dulu ya. Nah, apa benar ini sesuai dengan data yang ada di sini? Ibu yang namanya Bu Uswatun ya, Bu Uswatun Kasana. Rumahnya ke Bangmalang ya, Bangmalang. Nah, terus Bapak ini suaminya ya, Pak ya? Iya. Ya. Bapak pernikahan ini sudah berapa tahun, Pak, sama Bu Uswatun? Ada 20 tahun? Itulah. Segitu ya. Anaknya yang pertama sudah umur 17 tahun ya. 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 Oke. Anaknya sudah berapa, Pak? Sama Bu Uswatun? 3. 3. Ya. 3 ya, Bu ya? Benar, 3. Oke. Jadi seperti itu. Baiklah Bapak-bapak, Bapak dan Ibu sekalian, untuk pertemuan kali ini nanti tolong sampaikan sekilas saja, Bu ya. Apa yang menjadi kendala kok sampai Ibu ini bisa melaporkan Bapak ke Polres Mojokerto atas dugaan KDRT ya, ini pasal 44 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004. Apa Bu sebenarnya yang secara singkat saja? Itu Pak, saya kan habis operasi payudara saya, terus itu karena kita berotak kayak berantem gitu. Suami saya ini ngelempar toples kue, nggak sengaja Pak, disengaja itu mengenai payudara yang habis saya operasi. Jadi terjadi pembengkakan di payudara saya yang harus bolak-balik ke rumah sakit lagi gitu. Dan inilah alasan saya untuk mencabut karena melaporkan, melaporkan itu. Terus kemudian apakah Ibu sering mendapat perlakuan seperti itu dari Bapak? Iya, sering. Apakah hanya cekcok mulut atau sampai seperti itu, sampai dianiaya atau apa semacamnya gitu? Ya, cekcok juga. Hanya cekcok mulut, ya, gitu ya. Oh begitu. Oke. Terus Bapak kenapa Pak sampai tega melempar Ibu ini? Alasannya apa Pak? Itu saya nggak sengaja Pak, spontan saya. Gitu ya. Kenapa Pak? Artinya ya misal dengan perbuatan saya ini dan sudah insya jangan saya ulangi lagi Pak. Gitu ya. Ada alasannya apa Pak? Apakah samen kesal atau apa, atau sudah merasa emosi? Saya lagi makan di bubuk, kemudian nyonya mukul saya di belakang, gitu ya. Kalau saya jengkel, kesel, ada toples, ya spontan tak lempar Pak, nggak tahu kenapanya, gitu ya. Iya. Oke, baik. Jadi terima kasih Ibu, Bapak. Ya, semoga semua ini bisa diambil hikmahnya. Artinya apa? Semua harus memikirkan. Ibu melaporkan juga harus dipikirkan dampak dari Ibu melaporkan itu bagaimana ke depannya, kan gitu. Ya, jadi kami berharap permasalahan ini bisa diselesaikan, ya, diselesaikan baik-baik. Baiklah kalau begitu, nanti lebih jelasnya kayaknya ini permasalahan ini tidak akan ketemu kalau seperti ini saling ini ya. Nanti habis ini kita adakan kaukus atau pertemuan terpisah. Ya. Bapak duluan ya, nanti masuk ke ruangan kami. Nah, nanti setelah itu Ibu ya, Ibu menunggu dulu ya. Jadi seperti itu. Oke Pak, kita masuk ke ruangan saya dulu, panjenengan dulu ya. Silakan duduk. Ya, jadi begini Pak Wonman, Bapak ini sudah dilaporkan Pak. Ya, kami berharap permasalahan ini bisa diselesaikan baik-baik. Ya. Karena dampak dari pelaporan ini jelas sangat fatal ya. Artinya
artinya menyangkut keluarga, ya kan, menyangkut keluarga panjenengan. Bapak masih sayang kan sama anak istri Bapak? Masih sayang. Masih ya. Iya. Ya, kami berharap masalah ini bisa diluruskan. Ya, nanti akan kami ngomong. Tapi sebenarnya apa sih sebenarnya yang terjadi? Apakah masa tiba-tiba sampai melempar atau apa gitu? Ya, saya tidak itu mungkin sakit saya Pak. Gitu ya. Sehingga refleks aku Refleks ya. Iya. Gitu ya. Gak sengaja saya ya. Bapak masih kerja di Ajinomoto ya? Masih Pak. Masih ya. Iya. Artinya Bapak masih punya pekerjaan ya? Masih Pak. Oke. Ya. Oke lah Pak. Nanti akan kami tampung apa yang Bapak sampaikan. Nah, sekarang Bapak silakan keluar dulu. Ya. Ibu ganti suruh masuk. Ya. Silakan Bu. Ya. Ya Bu, jadi kami sudah menerima apa yang dibicarakan oleh Bapak. Sementara coba apa yang menjadi kendala Ibu sampai tega melaporkan Bapak ini? Apakah hal ini tidak bisa dimaafkan atau bagaimana? Atau ya apa kok sampai Ibu sampai melapor kan gitu? Jadi apa sebenarnya yang persoalan yang yang memberatkan Ibu untuk kejadian ini Bu? Apa kira-kira Bu? Ya soalnya kan perlakuan suami kalau ke istri kayak keras gitu kan ya, istri kan harus kayak membela diri gitu. Jadi kita mau gak mau juga harus melapor. Terus kita juga ada rasa menyesal juga karena sudah melapor suami atas perlakuannya. Tapi ya gimana ya, soalnya saya kan juga sakit hati gitu kan dilempar. Gitu ya. Apalagi habis operasi payudara dan itu rasanya sakit sekali Pak. Harus bolak-balik rumah sakit. Terus rasa mental saya itu kayak melihat anak itu kasihan. Kayak masih kecil harus membutuhkan seorang ayah. Jadi saya ya mau nggak mau harus mencabut laporan ini. Jadi Ibu siap ini untuk mencabut ya Bu ya. Jadi siap, ini Pak. artinya Bapak dimaafkan ya Bu ya. Iya, insya Allah saya siap. Tapi dengan catatan tidak mengulangi lagi gitu ya. Oke, jadi dengan hal ini kan saya ini lega karena dampak dari kejadian ini tidak akan terjadi. Dan insya Allah nanti Bapak kami sampaikan supaya persoalan ini bisa diselesaikan secara damai, perdamaian atau mencabut perkara ini. Seperti itu ya Bu. Oke, baiklah Bu. Terima kasih. Monggo. Baik, Pak Poniman dan Bu Uswatun, ini tahapan pertama dan kedua sudah kita lalui, artinya pemaparan di awal permasalahan ini sudah, fokus juga sudah, artinya kami mengambil kesimpulan Pak Poniman, ya Bu Uswatun, memang pada dasarnya dalam urusan keluarga itu sangat rumit. Yang tahu panjenengan berdua yang melakukan. Kami hanya berharap ini tadi istilahnya Bu Uswatun sudah bersedia untuk mencabut laporannya. Ya. Jadi alhamdulillah Bu Uswatun sudah menyadari dan yang pastinya Bu Uswatun masih sayang panjenengan. Ya, dan sayang anak-anak. Karena dampaknya nanti kalau ini dilanjutkan jelas ya buruk bagi mereka, kan begitu. Jadi kami berharap masalah ini supaya tidak terulang kembali, tidak terulang kembali. Jadi masalah ini bisa selesai di sini dan jadikan hal ini suatu pelajaran, ya pelajaran hidup yang berharga untuk ke depan
bisa menata lebih baik. Nggih. Nggih. Nggih Pak Poniman nggih. Janji nggih Pak Poniman. Siap, Boten janji. ulangi lagi nggih. Saya Ya misal, kalau perlu Pak. disayang Pak, jangan dilempar. Iya. Bu Suwatun juga begitu, harus menjaga perasaan daripada Bapak. Artinya apa? Bapak ini kerja capek. Posisi orang capek itu emosinya tinggi, nggak labil. Nggih. Jadi kita nggak saling anu ya, kita hanya mengingatkan loh nggih. Saya sudah ngomong di depan, saya nggak memihak panjenengan, tapi saya posisi di tengah. Kalau di sini sudah mencapai titik perdamaian, kami pun lega. Artinya apa? Nah, kami berhasil mendamaikan orang yang mau bertikai. Nah, artinya ini sudah kalian harus saling memaafkan, ya. Nah, maka kan Bapak Ibu nanti akan kami buatkan laporan atau perdamaiannya yang harus dikatakan oleh Bapak dan Ibu. Nah, terima kasih untuk pertemuan kali ini, dan saya rasa untuk pertemuan mediasi ini cukup. Dan kiranya apabila kami ada salah-salah omong atau kurang berkenan di hati Bapak Ibu, saya atas nama pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sama-sama. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.